Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas risiko operasional industri pariwisata. Walaupun tidak terlalu dibahas mendalam, namun akan diberikan beberapa contoh kajian terkait pariwisata ini dalam beberapa artikel. Dan mungkin di awalnya itu adalah risiko operasional dan nanti contoh-contohnya akan lebih kepada risiko insidental seperti pandemi yang jika suatu peristiwa insidental itu terjadi berlangsung lama, itu mungkin akan dikategorikan sebagai risiko operasional juga dikarenakan ibaratnya akan mengganggu stabilitas dari suatu perusahaan atau badan usaha atau kelangsungan usaha pelaku usaha. Yang akan dibahas definisi risiko operasional, kategori risiko operasional dalam industri pariwisata, dampak peristiwa operasional bagi pengunjung atau turis atau wisatawan, dampak peristiwa insidental terhadap kerugian keuangan pelaku usaha sektor pariwisata. Definisi risiko operasional, kategori risiko operasional, dampak bagi wisatawan, dampak keuangan atau finansial. Kita bahas sedikit satu persatu terkait 4 hal ini. Kita awali dari risiko operasional. Risiko operasional adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal manusia dan sistem serta oleh peristiwa eksternal. Kategori risiko operasional sendiri risiko internal, risiko sumber daya manusia, risiko sistem dan teknologi, risiko hukum, kemudian risiko eksternal, dampak bagi wisatawan, dan dampak bagi keuangan finansial itu akan dibahas pada slide berikutnya nanti. Jika telah dibahas sedikit di awal, kita bahas kembali definisi risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan atau kegagalan proses internal, yaitu sistem perangkat lunak, karyawan, dan fasilitas perangkat keras atau amenities. Amenities ini sendiri dapat kita definisikan sebagai bagian dari fasilitas yang disediakan dengan tujuan agar tamu betah ketika mereka menginap, dan sering sekali istilah ini digunakan dalam dunia bisnis perhotelan. Baik, lingkup risiko operasional. Lingkup pertama, risiko operasional melingkupi risiko yang muncul karena kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM atau karyawan dan fasilitas perangkat keras pendukung suatu penyelenggara bisnis di industri pariwisata. Lingkup kedua, risiko operasional muncul karena faktor internal yang semestinya dapat dikelola dalam suatu penyelenggaraan bisnis di industri pariwisata. Faktor pemicu risiko operasional yang pertama, risiko operasional umumnya dipicu oleh banyak masalah yang dihasilkan dari kegagalan proses atau prosedur. 2. Seiring perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, juga perkembangan tuntutan terhadap peningkatan akan kualitas layanan, beberapa pemicu, otomatisasi, peningkatan nilai dan
volume transaksi, dan ketergantungan pada teknologi. 3. Faktor pemicu lainnya antara lain peningkatan litigasi atau tuntutan hukum dan penggunaan tenaga outsourcing. Selanjutnya, dampak peristiwa operasional terhadap pengunjung atau wisatawan. 1. Buruknya kualitas pelayanan, birokrasi, administrasi yang berbelit-belit, sebagian gangguan dari layanan, perasaan tidak nyaman, dan perasaan tidak aman. 2. Merosotnya tingkat layanan secara menyeluruh, berkurangnya jenis produk yang ditawarkan, perubahan peraturan. 3. Kurang nyamannya fasilitas pendukung internal, infrastruktur lingkungan yang salah desain. 4. Keselamatan, keamanan, dan kepastian bagi karyawan, pelanggan yang tidak tercipta dan tidak terpelihara dengan baik. Selanjutnya, contoh kasus dampak peristiwa insidental terhadap kerugian keuangan pelaku sektor pariwisata. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia, jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44% selama pandemi jika dibandingkan tahun lalu. Dalam sebuah diskusi online awal bulan lalu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Hari Santosa Sungkari memprediksi kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia mentok di angka 4 juta orang. Menurut perkiraan kami, situasi pariwisata yang kalau harusnya sebelum ada COVID adalah 18 juta, sekarang tahun ini sekitar 2,8 hingga 4 juta wisatawan yang harusnya 18 juta, ujar Hari. Bahkan Bali, yang merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara, masih harus menutup pintu untuk Wisman hingga akhir tahun sebagai upaya laju penyebaran virus corona di tanah air. Pulau Dewata pun mencatat kerugian pariwisata 9,7 triliun setiap bulan. Anjloknya kunjungan ini praktis berimbas kepada pemasukan pelaku-pelaku pariwisata di daerah. Namun terus meningkatnya kasus positif COVID-19 dinilai juga menjadi tantangan dalam pemulihan sektor pariwisata Indonesia. Maka dari itu, demi membantu mereka yang menderita, Kemenparekraf siapkan berbagai kebijakan, salah satunya lewat dana hibah pariwisata. Ini di tahun 2020 dan hingga pertengahan 2021. Saat ini sudah mulai dibuka kembali dan setiap liburan hampir selalu ditutup ya, atau ada kebijakan tertentu pada daerah lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan wisata. Baik. Sebelum kita tutup, akan saya sampaikan beberapa artikel Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata Sumatera Barat. Ini adalah tulisan Vivi Ukhwatul Kamasbiran, Badan Penelitian dan Pengembangan Prof. Sumbar, yang mana kalau kita lihat abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dampak awal pandemi COVID-19 terhadap pariwisata Sumatera Barat secara makro maupun mikro dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei terhadap 31 destinasi wisata dengan menggunakan survei online, dan data sekunder berasal dari publikasi BPS serta instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Langsung saja, mungkin dari analisis deskriptif diperoleh hasil temuan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan sektor transportasi, serta pergudangan dan penyediaan akomodasi makan dan minum. Tenaga kerja, kerugian, dan penurunan pendapatan usaha. Rekomendasi yang diusulkan adalah kebijakan kolaborasi yang melibatkan stakeholder terkait pada 2 tahap, yaitu tahap masa pandemi dan pasca pandemi dalam rangka pemulihan sektor pariwisata dan mitigasi krisis pariwisata ke depannya. Coba kita lihat data yang ada.
langsung saja mungkin ya. Nah, di sini pendapatan usaha destinasi akibat pandemi itu rata-rata turun, dan kapasitas anggaran operasional destinasi anggaran tidak memadai. Ini tahun 2020 hasil surveinya. Kemudian untuk kita lihat kesimpulannya di sini ya. Kemudian karena di sini destinasi pariwisata itu sendiri ada tenaga kerjanya, jadi ada kemampuan destinasi membayarkan tunjangan pekerja itu ditunda atau ditangguhkan, kasihan pekerjanya, dan sebetulnya juga kasihan juga pengelola atau yang memiliki atau pelaku usahanya. Kalau menurut data BPS, jumlah kunjungan ini ada juga yang fluktuatif ya, ada yang memang turun, ada yang flat. Ada yang turun lalu flat ya. Bisa kita lihat pada gambar-gambar, gambar 5, 6, 7 ya. Dan kunjungan wisatawan ke destinasi pada awal pandemi, akhir April sampai Mei tahun 2020 itu menunjukkan di pie chart-nya adalah tidak ada kunjungan sama sekali. 91% menjawab seperti itu dari pengelola destinasi wisata atau pelaku usaha. Dan ini ada pertumbuhan sektor akomodasi, pertumbuhan sektor transportasi menurut data BPS, dan grafik-grafik ini atau kurva-kurva ini menunjukkan penurunan. Oke, kita lihat artikel berikutnya. Ini dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor jasa di BEI. Kita lihat ini adalah tulisan atau artikel pada tahun 2021 ya, lebih baru dibanding tadi. Oke, kita cek abstraknya. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak hotel, restoran, dan kegiatan pariwisata ditutup sementara. Hal tersebut berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang bergerak di subsektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan yang bergerak di subsektor perhotelan, restoran, dan pariwisata. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 seluruh perusahaan subsektor perhotelan, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2020. Sampel dikumpulkan 30 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pair sample t-test. Hasil empiris menunjukkan bahwa pada rasio likuiditas dan rasio pasar tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan periode sesudah kasus COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia, sedangkan pada rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua periode tersebut. Jadi kalau kita lihat untuk likuiditas dan rasio pasar tidak ada perbedaan signifikan, sedangkan untuk rasio solvabilitas dan rasio profitabilitasnya perbedaannya signifikan. Jadi dari segi keuntungan itu jadi kesimpulannya merugikan ya. COVID-19 ini merugikan sektor jasa, kinerja keuangan perusahaan sektor jasa ya. Membuat penurunan lah ya, signifikan ya. Oke, baik. Kita lihat lagi satu artikel lagi. Ini dari Bappenas. Kalau tadi ada yang dari Bapeda dan ada juga dari yang satu ini tadi.
dari akademisi ya. Kalau yang ini dari perencana, fungsional perencana. Bappenas. Oke, kita lihat abstraknya. Wabah COVID-19 memberikan dampak yang parah terhadap sektor pariwisata. Setelah sebelumnya sektor ini mengalami serangan wabah serupa dan berbagai cobaan lain, namun dapat bangkit kembali. Wabah COVID-19 berdampak lebih berat. Makalah ini mempelajari respon kebijakan wabah COVID-19 terhadap sektor pariwisata dengan mempelajari data dan tindakan-tindakan yang dilakukan di sejumlah negara. Untuk sebagian diusulkan agar dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini sangat penting karena pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak dan peranannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan dengan baik dan wisatawan segera kembali lagi di Indonesia. Kita cekidot data-datanya. Ini yang tadi UNWTO dari data yang didapat dari PBB ya. Kemudian ada data. Nah, hingga 2019 itu kurvanya cenderung naik, meningkat. Namun setelah COVID-19 itu 2020 ya, 2020 datanya menjadi mana ya data? Ini 2020. Planningnya aja ya yang dilihatin ya. Setelah menyebar dari Cina, pandemi meluas dengan cepat ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Berbagai bentuk intervensi kebijakan dikeluarkan oleh negara yang terkena wabah COVID-19 seperti nampak pada gambar 11. Bagaimana respon kebijakan fiskal dan moneter dari negara-negara di belahan Asia seperti memberikan stimulus dan penurunan suku bunga pada tingkatan yang berbeda. Indonesia pada tanggal 25 Februari 2020. Penurunan suku bunga ke 4,75% ya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan paket kebijakan mengakselerasi kinerja sektor pariwisata sekaligus untuk menarik kunjungan wisatawan di tengah wabah virus corona sebagaimana diuraikan pada tanggal 2 berupa alokasi tambahan APBN, Kemenparekraf, insentif airlines, travel agent, diskon tiket domestik, mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan asosiasi. Pemerintah akan menyubsidi atau memberikan hibah kepada pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini ada paket kebijakan berbagai negara dalam memitigasi sektor pariwisata dari dampak wabah COVID-19. Italia itu sebagai bagian dari paket Italy Cure Package. Dalam paket kebijakan ini, pemerintah memberikan perlindungan pada pekerja dengan membayar 80% dari gaji karyawan. Pekerja musiman dapat mengajukan pembayaran khusus pada bulan Maret. Warga dapat mengajukan izin untuk menangguhkan pembayaran hipotek mereka jika penutupan bisnis yang disebabkan oleh pandemi mengancam mata pencarian mereka. Cuti telah diperpanjang. Hong Kong untuk memastikan kesinambungan bisnis. Dalam travel and tourism, Hong Kong telah menciptakan skema dana subsidi agen perjalanan anti-epidemik di mana sekitar 1.350 acara perjalanan telah menerima pembayaran untuk membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan yang datang dari wabah. Jerman, untuk melindungi perusahaan-perusahaannya dari kebangkrutan, pemerintah menjanjikan uang tunai tak terbatas untuk bisnis Jerman dan menangguhkan kewajiban hukum bagi perusahaan yang menghadapi masalah likuiditas akut untuk mengajukan kepailitan hingga September dan lain sebagainya ya.
Nanti bisa dicek sendiri, bisa dicari di Google artikelnya jika tertarik. Di sini ada rekomendasi dari Bappenas, melindungi mata pencarian pekerja, dukungan fiskal, injeksi likuiditas dan uang tunai, bantuan arus kas untuk mendukung pemain besar dan kecil dari sektor pariwisata yang sangat terdampak wabah COVID-19. Dan ada beberapa alternatif bantuan dana sosial dampak wabah COVID-19 untuk 12 juta tenaga kerja di sektor pariwisata. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.